kali ini kita akan sharing-sharing terkait recap selama kita di Candi Rejo kurang lebih selama 40 hari. Apa aja tuh, Val? Yang pertama kita akan recap terkait social activities kita. Kayak contohnya kita ada posyandu, ngajar TPQ dan masih banyak lainnya. Jadi banyak banget hal yang kita lakuin di Candi Rejo. Terus setelah itu kita bakal recap program kerja individu sama program kerja kelompok kita yang tentunya pengen banget kita share ke teman-teman semuanya, yang mungkin dari teman-teman bisa mengambil ilmunya ataupun punya pendapat kayak wah kayaknya keren banget nih yang di Candi Rejo kayak gitu. Oke, kita lanjut ke videonya. Bye-bye! Yang pertama adalah peta potensi. Nah, pemetaan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam mempromosikan usahanya. Pemasangan peta potensi dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2026. Nah, peta ini sendiri dipasang di depan gang Dusun Candilor, Desa Candirejo. Yang selanjutnya ada rebranding UMKM. Nah, rebranding UMKM ini sendiri sasaran utama kami adalah UMKM Aiza Telur Asin yang terletak di Dusun Klego dan bertujuan untuk dapat meningkatkan pemasaran, legalitas, serta inovasi. Nah, pendampingan rebranding UMKM ini sendiri dilaksanakan secara berkala mulai dari tanggal 21 Januari hingga tanggal 14 Februari 2026. Yang selanjutnya adalah sosialisasi NIB dan logo halal. Sosialisasi terkait pembuatan nomor induk berusaha dan logo halal ini bertujuan supaya dapat meningkatkan legalitas UMKM di Desa Candirejo. Sosialisasi ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2026. Yang selanjutnya adalah pembuatan merchandise. Nah, pembuatan merchandise ini sendiri berbahan dasar enceng gondok yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya alam lokal. Nah, pembuatan merchandise ini sendiri dikerjakan dalam kurun waktu 1 minggu dan dibagikan pada warga Dusun Candilor. Program kerja yang pertama dilaksanakan oleh Prodi Psikologi. Pelaksanaan program kerja psikologi bertujuan supaya dapat meningkatkan motorik, kognitif, serta kesejahteraan emosional dari warga sekitar. Nah, kegiatan ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2026 bersama dengan lansia di Dusun Kalipanggang, Desa Candirejo. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sesi bercerita dan praktik secara langsung. Kegiatan ini menghasilkan buah tangan berupa tas ekoprint, figura mozaik yang berasal dari biji-bijian, kemudian ada daur ulang dari sampah plastik guna mendukung SDGs 3, 4, 11, dan 12. Yang selanjutnya adalah program kerja dari Prodi Kimia. Nah, program kerja ini berupa pelatihan pengelolaan minyak jelantah menjadi sabun cair yang ramah lingkungan sebagai bentuk pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Selanjutnya adalah pelaksanaan program kerja fisika. Nah, program kerja dari Prodi Fisika ini bertujuan supaya dapat meningkatkan pemahaman anak-anak tentang batuan dan minat sains pada lingkungan sekitar. Program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2026 bersama murid kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Candirejo melalui edukasi dan praktik secara langsung. Program kerja ini memberikan edukasi yang meningkatkan pemahaman, mendorong ilmu pengetahuan alam, serta mendukung SDGs 4, 13, dan 15. Yang selanjutnya adalah program kerja dari Prodi Matematika. Pelaksanaan program kerja Prodi Matematika ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait konsep numerik dan penalaran siswa melalui permainan ular tangga matematika yang interaktif, sehingga belajar terasa lebih menyenangkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2026 bersama murid kelas 4 SD Negeri Candirejo melalui edukasi dan praktik secara langsung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan numerik, kerjasama, dan minat belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Candirejo serta mendukung SDGs 3 dan 4. Selanjutnya adalah program kerja dari Prodi Sastra Prancis. Pelaksanaan program kerja sastra Prancis bertujuan untuk mengenalkan bahasa dan budaya Prancis melalui aktivitas visual yang interaktif. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2026 bersama dengan anak-anak di sekitar posko KKN di Kintelan Lor.
Kegiatan ini melatih motorik anak-anak serta memperluas wawasan dan budaya global sejak dini, serta mendukung SDGs 4. Yang terakhir adalah program kerja dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Program kerja berjudul Mengenal Emosi Lewat Ekspresi ini bertujuan untuk mengenalkan apa itu emosi dan bagaimana cara mengelola emosi untuk anak. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2026 bersama dengan siswa kelas 2 SD Negeri Candirejo. Manfaatnya, anak menjadi tahu apa itu emosi dan bagaimana cara mengelola emosi. Selain itu, anak juga belajar membaca, menulis, dan juga menempel. Halo, jadi kita masuk yang pertama yaitu terkait kegiatan social activities posyandu. Nah, untuk posyandu kali ini kita ada dua teman-teman. Itu ada posyandu lansia sama balita. Nah, untuk balita sendiri kita tuh fokus ke yang pertama memberikan terkait vitamin. Jadi kita kasih vitamin ke anak-anaknya, terus juga ada ngukur berat badan sama tinggi badan. Dan untuk lansia khususnya itu tuh ada tambahan untuk tensi. Nah, selain itu kita juga ada pendataan kesehatan, kayak contohnya gimana lingkungan rumahnya, kesehatannya seperti apa, terus kayak gimana makanannya dari balitanya, dari lansianya selama periode sebelum posyandu tersebut. Lalu selain itu kita juga ada ngejaga presensi sama ngedata orang-orangnya. Terus habis itu kita ngebagiin makanan bergizi kepada lansianya dan kepada balitanya. Oke, selanjutnya ada nyadran. Untuk nyadran ini tuh kegiatan keagamaan, ataupun kalau misal teman-teman belum tahu, nyadran itu adalah ziarah kubur. Nah, biasa dilakukan di sebelum Ramadan. Nah, untuk adatnya di Desa Candirejo itu ternyata adatnya beda-beda setiap dusun. Ada yang diawali dengan tumpengan, dan tumpengannya itu muter ya teman-teman. Tumpengnya itu dibawa arak-arakan ke makam, contohnya seperti di Desa Dempel. Ada pula yang memiliki gunungan, jadi kayak mereka membuat gunungan, di mana gunungan itu berisi jajan-jajan yang nantinya akan dibuat rebutan oleh warga sama bocil-bocil seperti sedekah bumi. Lalu selain itu juga ada yang hanya pengajian saja, jadi menyelenggarakan pengajian di tempat kuburannya. Selanjutnya langsung ada makan-makan, tetapi secara garis besar untuk kegiatan nyadran sendiri yang pertama itu ada pengajian, yang kedua ada ziarah kubur, dan yang ketiga ada makan bersama. Nah, untuk menunya ini juga bermacam-macam, ada seperti gudangan, lalu juga ingkung, dan juga ada nasi kuning, tergantung dari tiap-tiap dusun. Nah, di situ kita sebelum melakukan nyadran itu kita juga ada bersih-bersih dan membantu warga untuk penyiapan makanan ataupun peralatan nyadran itu sendiri. Kita social activity selanjutnya itu ada donor darah. Untuk donor darah sendiri, kita membantu Putra Candi Football Club atau komunitas sepak bola putra yang ada di Desa Candirejo. Nah, di sini kita membantu terkait yang pertama administrasi atau pendataan. Jadi peserta donor darah yang datang itu kita data. Setelah itu kita arahkan ke PMI. Selanjutnya kita juga ada membantu terkait membagi hadiah makanan bagi yang telah mengikuti donor darah. Nah, setelah itu untuk teman-teman KKN itu juga ada yang menyumbang untuk donor darah tersebut. Jadi kita membantu persiapan acara dan proses jalannya acara donor darah di Desa Candirejo bersama Putra Candi Football Club. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan SDN Candirejo untuk membantu teman-teman kita di Pesta Siaga. Jadi SDN Candirejo sendiri berpartisipasi di kegiatan lomba kepramukaan yaitu bernama Pesta Siaga dengan full sekecamatan Tuntang untuk partisipannya. Nah, kita di situ membantu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita membantu teman-teman SD menghafalkan terkait kota dan kabupaten serta tempat wisata yang ada di seluruh Jawa Tengah. Yang kedua adalah terkait atribut kepramukaan. Yang ketiga adalah terkait doa-doa sehari-hari yang akan dilombakan di Pesta Siaga tersebut. Lalu selanjutnya adalah terkait lempar bola. Jadi ada permainan lempar bola di mana kita juga membantu untuk akurasi lemparan tiap siswa. Seperti itu teman-teman. Jadi ada 4 hal yang kita perbantukan. Yang terakhir kita diperbantukan di TPQ Al Barokah di mana dikelola dan diajar oleh Ibu Saadah. Nah, di situ kita melakukan pengajaran TPQ seminggu selama 4 kali di hari Senin, Selasa, Jumat, dan hari Minggu, di mana kita dari masing-masing tim KKN bergiliran dan membuat jadwal khusus untuk membantu di TPQ. Jadi kita rollingan tiap orangnya. Nah, di TPQ tersebut hal yang kita pelajari itu bermacam-macam di tiap minggunya. Yang pertama adalah terkait baca ikrok dan jusama. Yang kedua terkait bacaan sholat, bacaan wudhu.
gerakan sholat, gerakan wudhu. Selanjutnya ada juga terkait pidato ataupun kultum. Dan yang terakhir itu kita membantu juga terkait ceramah. Jadi kita mengajari dari teman-teman TPG itu bagaimana cara ceramah.